Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sedikitnya 408 hektar lahan di Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Gudang pengolahan BBM ilegal di Kecamatan Indralaya digerebek polisi dan Satpol PP Ogan Ilir. 5 lembaga pemantau pilkada akan memantau jalannya pemilihan kepala daerah di Ogan Komering Ulu. Kita ke informasi pertama, sedikitnya 408 hektar lahan terbakar di Kabupaten Ogan Ilir. Akses menuju lokasi yang sulit dan berkurangnya sumber air membuat sulit proses pemadaman. Semak belukar dan sejumlah pohon yang ada di wilayah Desa Kapuk, Kecamatan Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir ini terbakar pada Rabu lalu. Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan sempat kewalahan saat memadamkan api. Ini karena luasnya area lahan yang terbakar. Usaha pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan waterbombing menggunakan helikopter. Asap yang mengganggu jarak pandang serta terbatasnya sumber air menjadi hambatan bagi petugas untuk memadamkan api. Kecamatan Pamulutan merupakan salah satu daerah yang rawan kebakaran lahan. Berdasarkan data BPBD Ogan Ilir, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Ogan Ilir telah lebih dari 400 hektar dengan hampir 200 peristiwa kebakaran. Yang masih kita pantau, masih kita monitor itu terutama Kecamatan Indra Utara, yaitu di Desa Pulau Kabal, Desa Paren, Desa Tanjung Pering, dan Desa Sungai Rambutan. Satgas kita di masing-masing kecamatan, termasuk satgas kita di kabupaten ini. Kebakaran di Desa Kapuk, Kecamatan Pamulutan baru bisa dipadamkan setelah 2 jam petugas berjibaku dengan api. Asal api, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Gudang pengolahan BBM ilegal di Kecamatan Indralaya digerebek polisi dan Satpol PP Ogan Ilir. Di lokasi, petugas menemukan tong-tong besar tempat menampung BBM. Satpol PP dan polisi dari Polres Ogan Ilir menggerebek gudang yang diduga menjadi tempat pengolahan BBM ilegal di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Informasi penggerebekan petugas pada sore lalu diduga bocor karena di lokasi gudang ditemukan dalam keadaan kosong tanpa aktivitas. Di lokasi, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti sisa BBM dan tong berukuran bekas sebagai wadah penampungan. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait asal BBM yang diduga ilegal ini diperoleh. Untuk bangunan yang tersebut tidak memiliki izin, sudah diproses tidak memiliki izin, makanya kita koordinasi dengan Satpol PP untuk pembongkaran bangunan tersebut. Untuk saat ini kita amankan 2 unit Desmond bekas kosong, 1 tong dengan ukuran 200 liter, dan kita amankan juga bekas bangunan. Untuk mencegah penggunaan gudang ini kembali, petugas merobohkan seluruh pagar berikut bangunan yang ada di sekeliling gudang. Semua barang bukti dibawa petugas ke Polres Ogan Ilir. Sedangkan pemilik dan pekerja gudang masih dalam pencarian polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Aset senilai 64 miliar rupiah dari hasil tindak pidana pencucian uang narkotika disita BNN. Dari kasus TPPU narkotika ini, petugas mengamankan 4 tersangka jaringan Malaysia Palembang. Petugas Badan Narkotika Nasional menyita aset hasil tindak pidana pencucian uang dari kasus narkotika senilai 64 miliar rupiah. Penyitaan ini dilakukan setelah melakukan penyelidikan terhadap 4 orang tersangka HI, AT, dan LM yang merupakan sindikat narkoba jaringan Malaysia Palembang.
juga AS yang merupakan jaringan Aceh Palembang. Aset yang disita terdiri dari uang tunai 278 juta rupiah, saldo rekening berisi 990 juta rupiah, aset tak bergerak 60,2 miliar rupiah, dan aset bergerak senilai 2,5 miliar rupiah. Modus TPPU para tersangka dilakukan dengan salah satunya membeli barang mewah atas nama orang lain, serta menyamarkan kepemilikan barang dalam bentuk aset atau barang dengan nama pribadi atau pihak lain. Bisnis-bisnis gelap ini memperkuat, membangun jaringan, kemudian bahkan digunakan untuk membeli oknum-oknum tertentu untuk melindungi mereka, untuk memprotek mereka. Hari ini fenomena para bandar menguasai satu lingkungan, satu komunitas, itu sering terjadi. Dalam penyelidikannya, BNN Republik Indonesia melibatkan PPATK untuk mendapatkan aliran dana transaksi narkoba yang dikendalikan oleh keempatnya. Dalam peredaran narkoba Malaysia Palembang juga melibatkan warga negara asal negeri jiran yang berperan mengirim sabu dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Dari TPPU ini, keempat tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Kita ke informasi berikutnya, seorang pria di Lubuk Linggau nekat membacok sepasang suami istri tetangganya sendiri. Diduga aksi ini berlatar belakang batas kepemilikan tanah. Abu Seman Asmawangi, warga Air Kati, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, harus dirawat di rumah sakit karena luka senjata tajam usai dibacok Baharudin Sabtu pekan lalu. Peristiwa bermula ketika pelaku Baharudin hendak menjual tanah miliknya dengan pembeli yang datang langsung ke lokasi. Namun saat menunjukkan batas tanah miliknya, datang pasangan Abu Seman dan Asmawangi yang mengklaim jika batas tanah pelaku yang saling bersebelahan ini masuk ke wilayah mereka. Hal itulah yang memicu adu mulut antara keduanya, hingga pelaku membacok korban dengan menggunakan parang yang dibawanya. Karena kedua belah pihak berargumen tidak sesuai dengan batas-batasnya, sehingga terjadi cekcok mulut dan pertengkaran yang hebat. Pada waktu cekcok mulut pertengkaran yang hebat itu, mereka sama-sama tersulut emosi dan tidak terkendali, sehingga pada saat itu juga saudara tersangka Baharudin alias Dol dengan spontan mengeluarkan parang yang ada di pinggangnya. Kini pelaku ditahan di Polsek Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sepasang suami istri yang mengalami luka bacok masih dalam perawatan. Ardiansyah Putra melaporkan dari Lubuk Linggau.